Pada video kali ini kita akan membahas tentang spontanitas proses, khususnya proses pelarutan ya, yang akan kita tinjau dalam kimia dan termodinamika. Gitu. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab itu adalah bagaimana sih kita mengetahui apakah suatu proses itu dapat terjadi secara spontan atau tidak. Jadi pertanyaan pertama yang perlu kita jawab, yang dimaksud proses yang spontan itu seperti apa. Nah, untuk menjawab hal tersebut, lebih mudah dengan sebuah contoh gitu ya. Misalkan kita punya es batu, kita keluarkan dari freezer, kita letakkan pada suhu ruang 25 derajat, tekanan normal gitu ya, 1 atm. Mana nih? Es batu gitu ya, kita taruh di ruangan, sebuah ruangan dengan temperatur 25 derajat Celcius, katakanlah es batunya mungkin -2 atau -5 gitu ya, -5 derajat Celcius. Lama-kelamaan dia akan mencair. Sebetulnya nggak terlalu lama juga gitu ya. Nah, pada proses pencairan es batu ini kita tidak perlu memaksa proses ini terjadi kan ya. Jadi kalau kita anggap es batu itu sebuah sistem, maka sistem akan bergerak secara natural menuju keadaan yang lebih stabil menurut dia. Yang lebih stabil secara alamiahnya gitu ya. Nah, di sini fase liquid, kondisi liquid itu dianggap lebih stabil pada kondisi normal gitu. Nah, kemudian contoh lainnya yang gas spontan itu gimana? Contohnya adalah diamond gitu ya, atau berlian. Secara teoritis, diamond yang kita kenal berlian yang cukup mahal itu bisa menjadi grafit atau karbon lah gitu ya. Nah, secara energi itu keadaan grafit itu lebih stabil. Jadi, secara teoritis diamond itu bisa menjadi grafit. Namun, pada kondisi normal, proses perubahan diamond menjadi grafit itu berlangsung sangat lambat gitu. Sangat-sangat lambat. Kalau mau dipercepat berarti kita harus input energi gitu ya. Dia tidak bisa secara natural berubah begitu saja. Sehingga praktis bisa kita bilang proses diamond tadi menjadi grafit itu kita anggap tidak spontan gitu ya. Karena secara natural pada kondisi umum dia tidak bisa berubah, bukan tidak bisa berubah, sangat lamban banget gitu. Sehingga praktis bisa kita anggap ya nggak berubah aja gitu. Nah, di dalam termodinamika gitu, sebuah proses bisa dianggap spontan, itu bisa kita identifikasi dari suatu besaran yang disebut energi bebas Gibbs ya, free Gibbs energy, yang dinotasikan itu delta G biasanya. Kayak begini. Nah, ini didefinisikan bahwa energi bebas Gibbs itu sama dengan perubahan entalpi dikurangin temperatur dikali dengan delta S. Di mana delta S ini memang belum kita pelajari di video-video sebelumnya. Delta S ini adalah entropi. Untuk memahami spontanitas sebuah proses, ada baiknya kita memahami entropi ini lebih mendalam terlebih dahulu. Jadi, untuk video kali ini, kita akan lebih banyak berbincang tentang entropi. Secara umum, jadi kalau nilai delta G ini kurang dari 0, maka proses bisa dianggap spontan gitu ya. Kalau delta G-nya sama dengan 0, maka proses dalam posisi equilibrium atau kesetimbangan. Sedangkan kalau delta G lebih dari 0, itu tidak spontan atau tidak terjadi gitu. Nah, namun untuk memahami ini lebih mendalam, ada baiknya kita memahami dulu entropi gitu, yang ditinjau dari termodinamika gitu, mau nggak mau kita, pada video kali ini berbincang banyak tentang entropi ya, yang mana entropi ini sangat terikat erat dengan hukum termodinamika kedua gitu. Entropi itu sebetulnya bersumber atau terikat kuat dengan hukum kedua termodinamika gitu. Jadi memang entropi ini sendiri lahir dari usaha manusia untuk meningkatkan efisiensi mesin atau dalam rangka memahami efisiensi mesin gitu ya. Efisiensi mesin. Untuk mempermudah memahaminya saya akan berikan contoh misalkan sistem pembangkitan listrik dari tenaga uap ya. Jadi katakanlah di PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap kita punya boiler di mana di dalam boiler ini ada air ya, H2O murni biasanya. Terus kita bakar batu bara gini ya. Kalau masih ingat, pembakaran batu bara itu menghasilkan panas ya. Reaksi kimia seperti ini C ditambah oksigen atau
pembakaran batu bara itu menjadi abu, ditambah oksigen, maaf, karbon dioksida dan air ya. Nah, reaksi ini menghasilkan atau melepaskan panas gitu. Nah, singkat cerita, jadi panasnya yang dilepaskan dari reaksi pembakaran batu bara akan mengalir ke air, ya. Kita namakan KIHA gini. Nah, lama-kelamaan air akan meningkat suhunya, lalu sampailah di titik fasanya berubah menjadi fasa uap. Baik itu uap jenuh ataupun superheat uap ya, superheated vapor gitu. Nah, uap ini akan dialirkan menuju sebuah turbin ya. Turbin, di mana di dalam turbin ini ada yang namanya blade gitu ya, atau semacam baling-baling gitu. Semacam baling-baling, nah baling-balingnya berputar sehingga poros dari turbin berputar. Di poros ini ada generator listrik sehingga menghasilkan arus induksi ya. Sehingga secara umum bisa kita tuliskan bahwa dari turbin ini menghasilkan sebuah usaha gitu. Nah, karena uap yang masuk turbin ini mengembang volumenya, eh, suhunya juga jadi turun dan tekanannya juga turun. Dia keluar di sini dengan kondisi yang eh, kondisi yang lebih kecil energinya dibandingkan saat dia baru menguap gitu ya. Nah, namun agar air ini nggak boros, agar kita bisa pakai lagi ke dalam boiler, maka air ini harus kita ubah kondisinya sesuaikan lagi dengan suhu awal air. Katakanlah air di awal sini 25 derajat gitu ya, atau 30 gitu. Nah, gimana caranya kita dinginkan dengan air pendingin? Kita dinginkan dengan air pendingin. Sehingga panas sisa yang dimiliki fluida keluaran turbin itu dipindahkan ke air pendingin ya. Nah, setelah kondisinya sudah hampir serupa, lalu kita pompa kembalikan ke boiler gitu. Seperti ini. Tentunya harapannya adalah jumlah panas yang kita masukkan pada sistem atau KIHA ini akan berubah semuanya jadi usaha ya. Ini harapannya gitu. Tapi pada kenyataannya selalu ada sisa panas di sini, di aliran keluaran turbin selalu ada sisa panas tuh, yang akhirnya harus kita buang ke air pendingin, yang mana air pendingin ujung-ujungnya dibuang ke lingkungan lah gitu ya. Eh, Sehingga persamaan ini tidak bisa dicapai. Jadi KIHA ini nggak akan pernah bisa sama dengan W. Sehingga pada akhirnya KIHA itu akan sama dengan W ditambah sisa panas tadi gitu. Bahkan di PLTU umumnya keluaran turbin itu dibuat vakum ya. Di sini nih di titik ini dibuat vakum tekanannya sampai 0,12 bar, 0,1 bar. Itu agar sisa panas yang di bawah fluida itu makin kecil gitu. Artinya eh, panas yang berubah dari W itu harusnya semakin semakin besar ya. Seperti itu. Tapi pada kenyataannya tetap saja ada sisa panas yang akhirnya harus dibuang gitu. Nah, secara umum semua mesin panas itu kita bisa menghitung efisiensinya dengan cara membagi usaha yang dihasilkan dengan energi yang kita input gitu. Nah, kalau kita rearrange persamaan ini bisa jadi W QH dikurang QC ya gini. Nah, jadi efisiensi itu bisa kita tuliskan QH min QC per QH gini. Nah, sebetulnya nilai efisiensi ini adalah cara kita untuk menilai performa dari sistem gitu ya. Nah, dengan kata lain, dengan nilai efisiensi ini kita bisa tahu tuh seberapa banyak sih hasil yang usable, yang berguna, yang bisa kita gunakan gitu, dibandingkan dengan yang kita masukkan gitu. Atau bisa juga kita anggap begini, dengan meningkatnya nilai efisiensi, itu artinya semakin untung gitu aja lah, semakin untung. Karena hasil yang kita dapatkan dari sebuah sistem, itu mendekati dengan yang kita masukkan gitu ya. Kalau dalam dunia nyata ya harus lebih dari satu kan gitu. Tapi ternyata dalam sistem termodinamika atau sistem alam sulit sekali bahkan tidak bisa untuk mencapai satu. Jadi selalu rugi lah pada dasarnya. Nah, mengapa selalu rugi ya? Kita akan bahas nih sekarang. Jadi ada ilmuwan zaman dahulu namanya Sadi Carnot. Dia menganalisis terkait mesin ini gitu ya. Dia bertanya-tanya gitu. Dia bertanya-tanya seberapa besar sih efisiensi yang bisa dicapai sebetulnya, efisiensi maksimum yang bisa dicapai oleh mesin gitu. Untuk menjawab hal itu, Sadi Carnot membayangkan atau mungkin menghayalkan gitu ya, ada sebuah mesin yang ideal, mesin yang sempurna gitu. Mesin ideal ini disebut Carnot engine.
atau sering di buku-buku fisika itu disebutnya siklus Carnot ya gitu. Nah, mesin ideal ini punya beberapa asumsi ya. Asumsi pertama itu nggak ada gesekan. Tidak ada gesekan. Kemudian tidak ada kehilangan panas gitu ya. Kemudian tidak ada turbulensi gitu. Terus proses berjalan sangat lambat gitu. Nah, maksud di sini tidak ada kehilangan panas gimana Pak? Kan ada pertukaran panas. Nah, kita lihat nih pada mesin umum tadi ya, mesin pembangkit listrik. Memang bahwa fluida, kalau sistemnya di sini fluida ya, memang fluida itu bertukar panas hanya pada dua titik. Pertama di sini, aduh, maaf. Pertama di sini ketika dia menerima panas dari pembakaran batu bara dan saat dia memberikan panas ke fluida pendingin ya di sini. Namun pada kenyataannya sepanjang perjalanan siklus ini panas itu selalu hilang. Jadi di pipa dia selalu kehilangan panas ya gitu ya. Di sini gitu. Di turbin bahkan di turbin kehilangan panas gitu. Nah, pada Carnot engine atau mesin yang ideal, panas-panas yang terbuang sia-sia itu tidak ada, dianggap tidak ada. Gitu. Satu lagi, eh, asumsi dari mesin ideal itu kuasi statik namanya. Proses berjalan secara kuasi statik. Kuasi statik reversible. Nah, maksudnya apa, Pak? Kuasi statik reversible ini bahwa proses ini dianggap sangat lambat, bahwa mesin ini dianggap prosesnya itu sangat-sangat lambat, sehingga dalam setiap saat selalu dalam kondisi keseimbangan gitu ya. Ya, sedikit saja tentang mesin ideal, mungkin akan saya jelaskan ya. Jadi, mesin ideal ini berbeda dengan yang ada gambar di sini nih, yang di sini tuh beda. Yang gambar di sini tuh adalah siklus Rankine namanya. Siklus Rankine. Nah, kalau mesin ideal, itu akan saya jelaskan dengan diagram PV ya, seperti ini. Maaf. Ini P, terus ini V gitu. Lalu ada dua garis, seperti ini. Nah, seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi saya akan kasih nomor di sini, 1, 2, 3, 4 gitu. Seperti ini. Nah, pada mesin ideal, fluida akan melalui 4 proses utama. Bukan utama, maaf, 4 proses. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 gitu ya. Nah, pada proses pertama, itu akan dimasukkan atau diinputkan sebuah panas dari reservoir yang besar lah anggapannya seperti itu. Yang tak hingga panasnya gitu ya. Jadi kihanya masuk terus tuh ke sistem ke fluida ya. Kiha pada uniknya pada temperatur yang konstan gitu TH. Nah, kenapa gini? Kenapa Carnot mendesain seperti ini? Kalau kita lihat dengan persamaan termodinamika pertama ya, bahwa DU itu akan sama dengan dq min dw gini ya. Jadi dengan isotermal DU akan 0, mengingat DU itu N integral N CV dt gitu. Karena dt-nya tidak berubah, konstan, maka nilainya 0. Gitu. Sehingga maksudnya adalah pada proses satu kedua, Carnot mau mengkonversikan seluruh panas menjadi usaha. dq menjadi dw gitu. Kalau diintegralkan kiri kanan ya jadi Q, ini ref ya, maksudnya reversible ideal gitu. Ini integral P dv begini pada satu kedua. Nah, jadi yang terjadi pada proses satu dua adalah isotermal dan ekspansi yang menghasilkan kerja gitu ya. Nah, dari 2 ke 3 itu namanya proses adiabatik. Proses adiabatik artinya di situ tidak ada pertukaran kalor. Jadi pada mesin ideal ini pada proses 2 ke 3 itu mesin terisolasi sempurna gitu ya. Jadi tidak ada panas yang keluar ataupun masuk gitu. Nah, konsekuensinya adalah DU akan sama dengan min integral PdV gitu. Kita lihat nih dari proses 2 ke 3, ini volume tetap mengembang, tetap berekspansi ya dari sini ke sini, dari titik ini ke sini. Tapi sudah tidak ada lagi kalor yang masuk gitu. Sehingga suhunya maksud Carnot itu akan turun gitu ke titik TC, ke garis TC. Jadi ini garis isotermal nih. Yang ini yang atas itu isotermal TH, yang bawah isotermal TC gitu. Seperti itu. Jadi proses 2 ke 3 itu adiabatik, reversible artinya tadi kan sudah dijelaskan reversible artinya prosesnya
Ekspansinya dilakukan sangat perlahan banget sehingga tiap saat bisa dianggap pada state keseimbangan gitu. Kemudian untuk menjadi siklus sempurna, maka dimasukkanlah sebuah kerja gitu ya, kerja kompresi gitu. Jadi ditekan di situ 3 ke 4 itu dilakukan kompresi gitu. Kompresi untuk mengubah fluida yang tadi sudah mengembang sampai titik sini untuk balik ke sini. Untuk ke titik ini gitu. Seperti itu. Nah, jadi dari 3 ke 4 itu terjadi kompresi pada temperatur konstan yaitu TC. Nah, pada saat yang bersamaan juga sistem membuang panas nih di sini tuh membuang panas QC gitu. Nah, jadi bisa kita tulis di sini isotermal pada temperatur TC dilakukan kompresi. Dilakukan kompresi dan sistem melepaskan panas QC gitu ya. Melepaskan panas itu saya tulis min QC. Nah, dari 4 ke 1 itu prosesnya adiabatik lagi. Tidak ada panas yang dipertukarkan lagi. Tapi volumenya menurun nih di sini nih. Dari titik sini ke sini. Segini nih. Berubah segini volumenya. Itu dikompresi terus. Ya berarti masih ada W ya masuk ya. Tapi tidak ada perpindahan panas di situ. Nah, suhu naik lagi ke pH gitu. Konsekuensinya apa kalau kita lihat dari persamaan termodinamika ya? Yang pertama itu DU sama dengan dq min integral PdV. Adiabatik reversible, tidak ada Q yang dipertukarkan, DU sama dengan min PdV. Nah, jadi usaha yang kita masukkan ke proses 4 ke 1 untuk mengkompresi langsung dikonversi untuk mengubah temperatur gitu, untuk menaikkan kembali temperatur dari TC ke TH gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih tentang siklus Carnot. Kalau lebih dalamnya mungkin kita akan buat video lain tentang siklus Carnot gitu. Nah, ini untuk sebagai pengantar saja. Nah, kita akan kembali lagi ya tentang kita kan mau tahu tentang entropi ya. Jadi mungkin saya hapus dulu di sini. Gambar ini akan saya hapus dulu. Oke, saya nggak akan bahas mesin ideal ini lebih dalam, mungkin di video lain terkait siklus Carnot. Namun saya akan mengambil kesimpulan besar dari sedi Carnot ini bahwa yang ditemukan pada mesin ideal bahwa pada mesin ideal itu efisiensinya itu sama dengan 1 dikurang temperatur dingin dibagi dengan temperatur panas ya. Temperatur dingin itu kalau di mesin ini kita bisa anggap di sini nih temperatur dingin, di sini temperatur panas gitu ya. Kita bisa anggap seperti itu. Walaupun beda sih siklusnya atau skemanya. Kalau Carnot engine itu piston ya, biasanya digambarkan dengan piston. Kalau ini kan sebuah siklus besar. Tapi nggak apa-apa ini untuk sebagai tujuannya untuk menyederhanakan saja gitu. Nah, efisiensi dari mesin ideal itu seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan efisiensi mesin umum, udah ini ideal ya, saya tulis ideal. Atau jangan ideal, reversible ya, reversible. Seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan efisiensi umum, mesin umum, efisiensi mesin yang umum, yang tadi yang ini, pasti akan lebih jelek gitu ya, pasti akan kurang dari efisiensi yang ideal. Kenapa di sini sama dengan Pak, nggak kurang aja gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita bisa tuliskan efisiensi umum tadi adalah QH min QC dibagi dengan QH ya. Akan kurang dari sama dengan efisiensi mesin ideal 1 min TC per TH. Seperti ini. Lalu kita akan ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan QH ya. Jadi QH min QC kurang dari sama dengan langsung saja ya gini QH min QH TC per TH begini ya. Seperti ini. Lalu karena ini kita bisa pindah ruas QH-nya habis sehingga min QC kurang dari sama dengan min QH TC per TH gini. Lalu kalau kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 1, maka QC akan lebih dari sama dengan QH TC per TH. Nah, ini dipelajari lagi ya matematikanya. Nah, saya rapikan dulu. Nah, dari sini, jika saya kalikan
luas kiri kanan dengan 1/TC, maka ini jadi QC per TC lebih dari sama dengan QH per TH ini ya. Seperti ini. Nah, ternyata mentok ya. Saya pindahkan terlebih dahulu ya. Dari sini deh. Dari sini saya pindahin ke atas. Gini ya. Oke, kita lanjut. Dari sini kita punya dua skenario. Karena ini lebih dari sama dengan ya. Skenario pertama, ketika rasio QC per TC akan sama dengan rasio QH per TH. Seperti ini. Artinya, ini bisa kita lihat lagi ke sini nih. Ke sini. Kalau sama dengan seperti ini, artinya efisiensi mesin umum sama dengan efisiensi mesin reversible. Seperti itu. Artinya, hal ini akan terjadi sama dengan ketika mesin umum tadi, ya sama dengan mesin ideal. Atau ya ini mesin ideal lah gitu ya kasarnya. Seperti ini. Lalu kita rearrange jadi QH per TH dikurang QC per TC akan sama dengan 0. Nah, di sini Sedi Carnot itu menyadari bahwa ternyata rasio antara Q dan T pada satu siklus itu kalau kita jumlahkan semua nilainya 0 nih. Nah, itu tuh artinya apa? Artinya bahwa rasio Q dan T ini adalah sebuah fungsi keadaan mirip dengan entalpi gitu ya. Atau secara matematika bisa kita tulis kayak gini. Berarti sigma Q per T itu akan sama dengan 0 pada satu siklus mesin gitu. Atau ditulis secara lebih keren gitu ya, integral tertutup dq per T gitu ya, sama dengan 0. Tapi ingat Q di sini harus yang ideal, harus yang ideal. Ini hanya berlaku pada yang ideal. Nah, karena sifat rasio Q per T ini seperti ini, atau ternyata dia adalah fungsi keadaan, maka Sedi Carnot tadi mendefinisikan bahwa rasio Q dan T ini, rasio antara Q dengan T ini adalah entropi. Gitu ya. Atau bisa kita tulis DS atau perubahan entropi sama dengan dq ref, maksudnya di sini ref itu tadi ya ideal dibagi T, seperti ini. Ingat ya, definisi entropi ini Q-nya di sini adalah Q yang ideal gitu. Tapi bisa kita pahami juga nih dari sini bahwa mesin-mesin yang bekerja siklik atau siklus itu nilai entropinya akan 0. Kenapa gitu ya? Kita lihat lagi ke mesin panas tadi ya. Nah, fluida nih di sini setelah dipanaskan dia berubah temperaturnya, presurnya naik, udah memutar turbin, terus dikondensasi, terus dipompa kembali. Kan tadi logikanya kenapa dia dipompa lagi, kenapa didinginin, agar state-nya kembali sama, agar kondisinya kembali sama. Nah, ketika fluida kembali lagi ke posisi semula, ya tentu mengingat entropi itu adalah fungsi keadaan, maka dia akan kembali lagi ke state pertama, maka DS-nya atau entropinya akan bernilai 0 gitu, seperti entalpi kemarin ya. Jadi DS ini akan sama dengan 0 ketika entropi atau dQref per T. Ini artinya satu siklus nih, penjumlahan satu siklus gitu ya. Dia akan sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kita hilangin lah integralnya biar gak pusing ya lihatnya. Ini kalau integral dari delta S sama dengan Qref per T gitu ya. Nah, pada satu siklus penuh delta S akan 0. Akan 0. Nah, satu siklus penuh gimana cara nulisnya ya? Ini, integral tertutup ini. Atau secara yang lebih enak dilihat ya sigma ini ya. Sigma Q ref per T. Gitu ya, sampai sini. Nah, kemudian kita breakdown skenario kedua. Skenario kedua itu saat QC per TC akan lebih dari sama dengan QH per TH. Nah, skenario ini menjelaskan tentang mesin yang non-ideal ya. Non-ideal. Kan tadi efisiensi non-ideal kurang dari sama dengan efisiensi ideal. Nah, kita lakukan operasi-operasi matematika sehingga akhirnya jadi lebih dari sama dengan gini ya. Nah, kita lihat nih di sini ada sesuatu yang unik di mesin yang non-ideal. Pada mesin yang ideal, rasio antara QC per TC itu akan selalu sama dengan QH per TH. Sehingga seakan-akan tidak ada kenaikan entropi. Kan tadi kita sudah definisikan ya entropi ini Qref per T gitu ya. Nah, pada mesin-mesin yang non-ideal, rasio antara Q per T ini meningkat di bagian akhir, di bagian C tadi ya.
di bagian cold sink atau reservoir dingin itu meningkat, seakan-akan meningkat gitu entropinya gitu ya. Nah, kita rearrange dulu nih, QH per TH dikurang QC per TC itu akan kurang dari sama dengan 0 ya. Ini karena saya balik ya. Ini saya akan pindah ke sana, terus ini balik arahnya. Ini dipelajari lagi lah matematikanya ya. Nah, sampai sini kita pakai logika yang sama dengan mesin ideal. Kalau kita jumlahkan semua Q per T ya akan kurang dari sama dengan 0 gitu. Seakan-akan bukan fungsi keadaan kayak di mesin ideal gitu. Atau tadi bentuknya integral tertutup Q per T itu akan kurang dari sama dengan 0 gitu. Untuk mesin non ideal. Ya, misalkan saya tulis delta S dengan logika yang sama dengan mesin ideal. Delta S itu harus sama dengan integral tertutup dari, maaf ini, dq per T gini ya. Nah, pada satu siklus karena entropi itu adalah fungsi keadaan, maka dalam satu siklus dia harusnya nilainya 0. Tapi kita tahu tadi di mesin non ideal kurang dari 0. Artinya ini tidak sama dengan ya, tidak sama dengan seperti ini. Nah, untuk membuat jadi sama dengan, apa yang bisa kita lakukan gitu? Kita tambahkan saja dengan delta S generation atau delta S yang terbangkitkan gitu. Atau entropi yang tercipta akibat sistem yang non ideal gitu. Nah, kalau seperti ini baru nih delta S sistem ini bisa sama dengan 0. Delta S sistem ya, bisa sama dengan 0. Sehingga integral tertutup dari dq per T non ideal itu akan sama dengan negatif delta S dari generation gitu. Seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah melihat dari sisi lingkungan gitu ya. Pada sisi lingkungan, kalau tadi di sistemnya, sistem itu menerima panas dari lingkungan sebesar QH pada suhu TH, maka di sisi lingkungan dia melepaskan panas sebesar QH tapi negatif pada suhu TH begini ya. Kalau tadi di sistem dia melepaskan panas sebesar QC pada suhu TC seperti yang sudah dijelaskan pada mesin Carnot tadi, dan pada lingkungan dia akan menerima panas sebesar QC per TC seperti ini. Nah, atau kita generalisir itu ya bentuknya begini. Sigma Q per T tapi tandanya negatif kalau di sisi lingkungan ya. Atau negatif integral tertutup dari dq per T. Yang mana kita ketahui tadi integral tertutup dari dq per T ini adalah negatif delta S generation. Berarti di sisi lingkungan bisa kita tulis delta entropinya itu adalah negatif dari negatif delta S generation. Artinya delta S lingkungan, ini saya tulis lingkungan ya, delta S lingkungan itu akan sama dengan delta entropy generation. Nah, kemudian, saya tulis dengan biru ya, jika kita jumlahkan delta S system ditambah delta S lingkungan, di mana delta S sistemnya tadi kalau dalam satu siklus itu nilainya 0, dan delta S lingkungan dalam satu siklusnya delta S generation, maka hasil penjumlahan ini pasti akan lebih besar dari 0. Di mana penjumlahan ini yang kita sebut delta entropi semesta atau total gitu ya. Seperti itu. Sampai sini kita punya kesimpulan bahwa pada proses-proses yang tidak ideal, delta S total atau delta S semesta akan pasti lebih besar dari 0 gitu. Di sini berarti kita bisa menginterpretasi dari hasil ini bahwa proses-proses yang tidak ideal yang umumnya terjadi di dunia kita ini selalu meningkatkan entropi total gitu ya. Selalu menghasilkan entropi total yang lebih besar daripada 0 seperti itu. Juga sedikitnya bisa kita anggap bahwa proses yang terjadi secara natural yang tadi spontan yang di awal video kita bahas itu bisa terjadi karena dia meningkatkan entropi gitu ya, atau meningkatkan rasio antara Q per T gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang bagian paling terakhir tentang energi bebas Gibbs ya. Jadi tadi saya ulang sedikit bahwa proses-proses yang terjadi
pada kondisi non ideal ya, atau real, atau juga bisa disebut irreversible, itu umumnya dia akan meningkatkan entropi gitu ya, yang bisa kita tulis dengan delta S semesta akan lebih besar dari nol, atau delta S sistem tambah delta S lingkungan kan, lebih besar dari nol, maaf, bukan sama dengan nol, lebih besar dari nol, lebih besar dari nol seperti ini. Nah, sekarang kalau prosesnya tidak siklik, misalkan dari proses A menuju B, sebuah proses gini ya, pada kondisi P dan T konstan gitu ya. Nah, lalu sistem ini, sistem A ke B ini dia menyala panas gitu, positif Q ya, pada tekanan dan temperatur tertentu. Maka bisa kita tuliskan seperti ini, delta S sistem ditambah, nah, delta S lingkungannya, kalau sistem menyala panas Q, maka lingkungannya melepas panas ya, melepas panas dari Q dibagi T tertentu, maka nilai ini harus lebih dari sama dengan nol. Seperti ini. Nah, kalau kita kalikan tiap sukunya dengan P, maka P dikali delta S sistem min Q akan lebih besar sama dengan nol gitu ya. Nah, harus diingat kembali di video sebelumnya bahwa pada pressure konstan at pressure konstan, maka dq itu akan sama dengan dh, atau kalau sudah diintegralkan Q akan sama dengan delta H. Jadi nilai Q ini bisa kita ganti jadi seperti ini. Dikurangin delta H lebih besar dari nol. Nah, ingat-ingat ya bahwa terjadi spontan atau ya terjadi lah pokoknya bisa terjadi secara natural pada kondisi non ideal jika syaratnya seperti ini. Kalau saya rearrange dikalikan negatif 1 semua jadinya kayak gini, delta H negatif T delta S sistem akan kurang dari sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut delta G atau Gibbs free energy. Jadi secara matematika bisa kita lihat di sini bahwa proses itu bisa berjalan spontan jika delta G-nya kurang dari 0 gitu. Oke, berarti selanjutnya saya bisa buat tabel nih. Di sini delta H, di sini delta S, di sini delta G gitu ya. Nah, jika delta H-nya negatif, artinya proses A ke B tadi itu melepaskan panas. Lalu entropinya positif gitu. Artinya dia menciptakan entropi, proses A ke B itu memperbesar entropi, maka delta G-nya kurang dari 0. Ini bakal kurang dari 0. Artinya proses berjalan spontan atau natural gitu ya. Spontan gitu. Nah, kemudian jika delta H positif atau menyerap panas gitu ya. Kemudian delta S-nya negatif gitu. Maka di sini delta G-nya justru akan selalu lebih dari 0 nih. Bisa dicek sama teman-teman kalau uh, delta H-nya positif, besar gitu ya, misalkan 5, dikurang T dikali ini positif, negatif, negatif kali negatif positif, jadi hasilnya positif ya. Maka delta G kan lebih besar dari 0. Dia selalu tidak akan spontan seperti itu atau tidak akan berjalan secara natural gitu. Nah, yang satu lagi, enggak satu lagi, dua lagi, itu kalau delta hanya negatif, delta S-nya juga negatif. Nah, ini tergantung dengan T-nya sebetulnya. Pada T yang rendah, kalau T-nya rendah, saya tulis di sini ya, at gitu. T rendah, maka delta G bisa tuh, dia bisa kurang dari 0 gitu. Kalau T tinggi malah delta G-nya malah lebih besar dari 0. Kemudian satu lagi saat delta hanya positif atau menyerap panas, uh, tapi entropinya juga besar, menghasilkan entropi juga, justru akan spontan pada temperatur yang tinggi gitu. Jadi saat delta H positif, delta S positif, dia bisa spontan atau delta G-nya kurang dari 0 saat temperaturnya tinggi gitu. Ya mungkin untuk video kali ini kita sudahi terlebih dahulu. Untuk video berikutnya kita mungkin akan latihan terkait spontanitas proses, khususnya pada proses pelarutan dan reaksi-reaksi kimia ya. Ya, terima kasih.